Oke teman-teman, saya Bima Aditya. Jadi sudah sampai di Jogja. Habis kemarin perjalanan ke Surabaya, ke Bromo, saya habis motret banyak sekali foto landscape. Hari ini saya mau sharing kepada teman-teman semua tentang tips bagaimana motret landscape biar tajam, biar warnanya keluar, biar kontrasnya keluar, biar fotonya bisa dinikmati, baik untuk keperluan sendiri, untuk keperluan personal branding, ataupun untuk keperluan penjualan di Shutterstock. Stay tune guys! Halo, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Nama saya Bima Aditya. Matur nuwun sudah datang ke channel Bima Aditya. Terima kasih sudah support channel ini dengan klik subscribe, dengan teman-teman nonton, dengan teman-teman mau meluangkan waktu belajar fotografi bareng saya di sini. Jadi, sebuah pemotretan landscape yang akan saya sharing hari ini adalah tentang memotret di National Park, Taman Nasional Gunung Bromo. Jadi, kebetulan istri saya belum pernah ke sana, jadi saya bilang, ya aku ajakin ke sana. Aku juga dulu ke sana tuh terakhir kelas 6 SD gitu. Jadi kayak mungkin 25 tahun yang lalu gitu. Karena itu kita sangat excited, kita berangkat dari kota Surabaya, kemudian ikut tur pulang pergi ke Bromo, dan hari ini saya kepengen sharing kepada teman-teman semua tentang tips sederhana untuk memotret landscape. Jadi saya tahu teman-teman banyak yang suka traveling, banyak yang suka having fun sambil jalan-jalan bareng keluarga atau sendiri atau sama teman, sama pacar. Kemudian pengen banget motret landscape itu gimana caranya biar bagus. Jadi yang pertama saya akan sharing dulu bahwa peralatan yang saya pakai adalah Canon EOS M10. Jadi ini adalah kamera bekas keluaran mungkin 2000 berapa ya? 2014 mungkin ya. Saya lupa gitu ya. Saya beli second beberapa bulan lalu seharga 2 juta. Jadi Canon EOS M10 tuh harganya antara 2 sampai 2,5 juta. Teman-teman bisa cek link description di bawah. Nanti beli lewat Shopee, ada lewat Tokopedia, ada. Itu tuh kamera ini tuh saya pakai dan hasilnya powerful. Kemudian lensanya saya pakai lensa EFS Canon USM 18135. Secara prinsip ini adalah lensa sapu jagat yang membuat saya bisa berimprovisasi untuk motret dari jarak dekat sampai jarak jauh, dan hasilnya magnificent. Nanti saya akan tunjukin. Kalau misalnya untuk keperluan hunting-hunting biasa, sebelum saya beli lensa ini ya, ini saya pakai lensa kitnya EOS M10 ya. Ini 1855, bagus banget. Cuman yang saya nggak bisa zoom-zoom untuk motret landscape yang jauh-jauh. Kalau untuk pemotretan Shutterstock, saya pakai lensa favorit ini. Ini adalah lensa 22 mili, f-nya sampai 2,0, jadi dia sangat tajam, fix ya, fix lens. Nah, kembali lagi ke pemotretan landscape. Sebelum saya masuk, saya kepengen sharing kepada teman-teman semua yang sebenarnya kemarin sudah saya bikin postingan di YouTube ya. Jadi intinya adalah jangan lupa bersenang-senang, sekalipun teman-teman belum paham tentang teknis. Ini saya ngomong begini bukan terus intinya menggurui. Saya tahu teman-teman udah pinter motret lah. Cuman artinya begini. 12 tahun saya motret itu, kebanyakan orang yang mikirin tentang teknis terus, itu biasanya tidak kemudian konsisten berkarya. Jadi dia ngulik teknis terus. Hasilnya apa? Hasilnya dia lupa enjoying their life. Pada waktu saya dulu sekolah di Darwis Triadi School of Photography, itu jadi Babe, itu panggilan kesayangan kita murid-muridnya, si Pak Darwis itu. Dia bilang gini, pada waktu itu kita belajar tentang komposisi, ada sepertiga, ada rule of third, ada macam-macam. Dia bilang gini, teman-teman semua, saya cuma mau kasih tahu kalian semua, kalian sekolah di sini itu belajar teknis sebenarnya sedikit. Cuman yang paling penting adalah kalian enjoying your life. Karena fotografi itu seni. Fotografi itu bukan sesuatu hal yang kaku ya. Artinya jangan lupa bersenang-senang. Maka dari itu, mengulang kata-kata beliau, saya juga bilang bahwa teman-teman, saya akan ajarin teknisnya. Saya akan ajarin Shutterstock pasti ya di channel ini ya. Saya akan sharing tentang diafragma, tentang speed, exposure, ISO dan lain sebagainya. Cuman please nikmati prosesnya, nikmati pemotretannya biar teman-teman mengerjakannya fun. Tips pertama yang bisa saya sharing adalah kalau memungkinkan ya, teman-teman pergunakan lensa yang wide atau lensa yang lebar.
Lensa lebar itu seperti tadi saya contohin ada 1855, atau kalau mau pakai handphone, smartphone sekarang itu lensanya adalah wide. Jadi kalau smartphone-nya entry level kayak punya saya, itu biasanya tipsnya adalah di auto-in aja. Jadi jangan setting macam-macam. Kalaupun nanti hasilnya tidak bagus untuk dijual di Shutterstock, maka jangan terlalu berekspektasi yang tinggi-tinggi, karena smartphone entry level di bawah 2 juta itu biasanya sensornya kecil. Kalau sensornya kecil, maka kemampuan menangkap gambarnya juga tidak sebagus handphone-handphone yang mahal-mahal. Ini harus sadar diri. Kenapa sadar diri? Harus sadar kantong, karena kantongnya mepet. Nah, seperti saya juga pakai entry level smartphone. Karena apa? Tujuannya cuma buat komunikasi. Karena dari itu, kalau smartphone, saya itu di Shutterstock tujuannya kan duit. Saya bukan tujuan yang macam-macam. Tujuannya Shutterstock itu murni, cuman satu, duit. Maka dari itu saya nggak pernah motret landscape pakai handphone saya. Saya lebih memilih motret, misalnya motret daun, kemudian motret sendok garpu, kemudian motret buah-buahan. Jadi yang sekiranya jaraknya dekat-dekat. Kenapa? Saya harus sadar diri. Smartphone saya abal-abal, smartphone saya smartphone kentang. Jadi kalau untuk memotret yang landscape, di-approve, alhamdulillah. Enggak, ya sudah, itu udah resiko saya. Oke? Nah, sekarang saya akan sharing tentang, tadi lensa sudah ya. Lalu, tips yang kedua. Saya menyarankan teman-teman untuk menggunakan ISO yang rendah. Jadi, handphone, itu juga saking canggihnya ya, itu juga sekarang sudah ada settingan ISO-nya. Jadi, harapan saya, ISO rendah itu jangan sampai lebih dari 400. Karena nanti takutnya jadi terlalu tajam, takutnya jadi exposure-nya. Jadi ini sambil saya setting ya. Takutnya jadinya noise kalau bertujuan ke Shutterstock ya. Kecuali teman-teman nggak bertujuan apapun ya. Teman-teman tujuannya adalah motret suka-suka ya. Oke, having fun aja gitu. Nah, ini udah mulai panas di sini. Jadi dengan begitu, kalau ISO-nya rendah, itu gambarnya lebih smooth. Gambarnya untuk landscape akan sangat bagus. Maka dari itu, kalau saya motret landscape, lebih baik shutter speed-nya atau rananya itu saya rendahkan, bisa jadi mungkin 1/15, 1/10, 1/3 detik, daripada saya harus naikin ISO-nya. ISO-nya rendah aja 100 atau 200, kemudian speed-nya harus yang rendah. Maka dari itu saya sering menggunakan tripod. Tips yang sebelumnya tadi saya sudah sebutkan, yaitu tips ketiga adalah kalau murni pengen motret landscape, maka sediakanlah tripod. Karena tripod itu benar-benar alat paling murah, paling reliable untuk bisa memotret yang still, jadi stabil. Karena dari itu, ada link description di bawah, teman-teman bisa milih berbagai macam tripod. Saya kebetulan beli tripod udah jadul ya, cuman harganya cukup mahal, sekitar 1,6 juta. Tapi teman-teman bisa beli tripod mereknya Beike, ada linknya juga di bawah. Itu harganya sekitar 500 ribuan, dan sudah sangat rigid, dan bagusnya Beike itu bisa ditekuk-tekuk. Jadi sampai panjangnya itu kurang lebih sekitar 30 cm. Jadi sangat memungkinkan untuk masuk tas ransel gitu. Nah, tips berikutnya yang saya bisa sharingin adalah pengaturan. Tadi shutter speed sudah, kemudian diafragma. Nah, ini diafragma. Ada beberapa parameter ya. Ketika kita tujuan fotonya itu mau untuk apa? Kalau memang untuk tujuan murni memotret landscape, untuk misalnya dijual cetakannya, dijual hasil print out-nya lah, saya pikir menggunakan ISO di sampai mungkin 800 mungkin ya nggak apa-apa gitu. Walaupun juga hasilnya akan jadi banyak noise ya. Walaupun sekarang kamera sekarang juga sudah tidak banyak noise ya. Cuma artinya gini, saya sih sebenarnya menyarankan, ini pendapat pribadi saya ya, maksimal ISO mungkin di sekitaran 400, karena sebenarnya 200 dengan low shutter speed itu sudah cukup. Shutter speed itu rananya, jadi bukanya lama gitu ya, biar fotonya lebih smooth, lebih halus. Kemudian diafragma yang saya pakai itu tidak lebih dari 8. Jadi ini jangan salah nih, ini saya ajarin teori membaca diafragma secara sederhana ya. Diafragma besar itu kalau di angka justrunya yang kecil. Jadi 1,8, 2,0, 2,8 itu kita ngomongnya secara teori fotografi itu adalah diafragmanya besar. Kenapa begitu? Karena diafragma itu ketika disetting di angka 2,8 dia memang bukanya besar. Nah,
Kalau diafragmanya kecil, di angka 8, 11 itu diafragmanya mengecil. Jadi diafragma itu kayak pupil gitu, teman-teman. Itu kayak pupil mata. Jadi kayak kita mengernyitkan, misalnya kena sinar matahari terlalu terang nih, kayak tadi saya kena itu. Saya terus langsung mengenyirkan, memejamkan mata itu, pupil saya mengecil. Nah, pupil itulah diafragma. Maka dari itu, kadang-kadang kebalik. Cuman ya, itu teori lah, teman-teman bebas lah mau ngomong apa, yang penting saran saya kalau mau motret untuk landscape itu diafragmanya antara 5,6 sampai 8 itu insya Allah sudah cukup, di mana teman-teman bisa menghasilkan foto yang bagus dan lebih lagi bisa dijualkan di Shutterstock. Sekarang saya akan bicara tentang contoh kasus foto saya kemarin di Bromo. Jadi ini saya motret dari area penanjakan. Jadi konyolnya saya adalah saya harus datang ke Bromo pada waktu liburan anak sekolah dan di hari Minggu. Jadi, waduh ini nggak karuan nih, tumplek-blek. Sehingga saya tuh nggak bisa dapat spot yang paling bagus untuk bisa memotret area Gunung Bromo, Gunung Batok, Gunung Semeru. Jadi kalau nggak salah ada 4-5 gunung di situ dari satu sisi. Saya nggak dapat itu. Sehingga saya harus nyempil-nyempil lewat tangga, sehingga saya dapat nih foto ini. Nah, foto ini tuh saya ambil, sebenarnya ini adalah foto ranting pohon cemara atau pohon pinus yang rantingnya saya foto. Kemudian saya memang kepengen mengambil foto ini nanti untuk dekorasi di villa saya. Jadi saya akan cetak untuk saya pajang di villa. Kemudian, sehingga saya kepengen menimbulkan satu kesan yang mistis, satu kesan yang romantis, sehingga belakangnya itu ada perpendaran matahari yang sudah mau terbit. Nah, itu beda ketika saya memotret di namanya Bukit Teletabis. Bukit Teletabis itu mungkin saya bayangin ya itu udah kayak Switzerland-nya Indonesia ya. Walaupun saya belum pernah ke Swiss, cuman saya pikir ini benar-benar ciptaan tangan Tuhan langsung yang Tuhan turun langsung untuk membuat area ini gila, dahsyat sekali, luar biasa. Memang Tuhan itu di atas tuh ya. Sempat-sempatnya bikin landscape bagus kayak begini. Nah ini kalau yang tadi itu saya menggunakan shutter speed yang sangat rendah. Tapi ketika saya di Bukit Teletabis ini menggunakan shutter speed yang cukup tinggi karena memang saya pasang di ISO 100 saya harus motret di shutter speed sekitaran 1/100 sampai 1/320, bayangin saking triknya itu tempat. Jadi yang tadinya kedinginan ya, sekarang saya udah kepanasan nih, jadi aduh udah parah banget. Tapi dengan begitu yang saya adjust tuh apa sih? Yang saya atur tuh apa sih? Yang saya atur adalah diafragmanya. Jadi diafragmanya itu tetap antara 5,64 sampai maksimal di angka 8. Karena itu akan membuat foto saya lebih smooth, tapi juga dari ujung kiri ke kanan semuanya tajam, sehingga saya bisa menjualkan foto ini di Shutterstock. Kalau misalnya nih saya bisa approve di Shutterstock, pasti tentu saya akan jual di Shutterstock. Cuman seandainya gagal, saya akan menjadikan foto ini sebagai foto artworks yang saya akan pasang di villa. Kemudian siapapun yang mau beli, tinggal saya kasih label tag, intinya saya jualan kamarnya, saya juga jualan artwork saya. Jadi saya kepengen villa saya sebagai sebuah galeri foto. Jadi artinya saya cetak, saya frame yang bagus, kemudian bisa dibawa pulang semacam itu. Jadi ada beberapa angle untuk kita bisa menjualkan karya foto kita, baik yang approve maupun yang disapprove, semuanya tuh insya Allah kalau kita kreatif, kita kerja keras, semuanya sama-sama bisa jadi duit. Sambil pamer dikit ya, jadi hari ini saya pakai kaos Noise Artifact. Ini adalah kaos curhatan hati. Jadi kalau teman-teman kepengen beli kaos ini, itu bisa lewat Tokopedia. Insya Allah nanti saya akan proses juga linknya lewat Shopee. Teman-teman bisa klik link description di bawah. Kita kembaran kaos, kita kembaran sesama orang-orang yang ditolak karena noise dan artifacts gitu. Oke, jadi gitu. Jadi itu tips ya. Yang paling penting justru yang pertama tadi. Jadi jangan lupa bersenang-senang karena kita tuh bekerja di bidang fotografi. Jadi kalau bahasa Jawanya tuh jangan sepaneng. Sepaneng tuh mikirnya terlalu kompleks, terlalu A, B, C, D, F, G. Walaupun ada namanya segitiga exposure, ada ISO, ada diafragma, ada shutter speed, segala macam. Yes, itu sangat penting. Cuman yang pertama, teman-teman, kalau teman-teman baru berkecimpung di dalam dunia fotografi, jangan terlalu mengedepankan masalah teknis. Kenapa begitu? Almarhum Mas Kristupa, itu guru saya, yang punya fotografer.net itu juga selalu bilang bahwa, dulu dia ngajarin saya gini, Bim, lo tuh punya kamera, zaman tahun 2009 ya, dia udah bilang gini, Bim, lo tuh udah punya kamera, lo keren-keren, lo beli kamera seharga 10 juta, lo masih mikir lo yang goblok, dia bilang gitu. Karena sebenarnya kamera itu udah canggih, handphone itu sudah canggih. Jadi Mas Kristupa tuh bilang begini, udah kalau lu nggak ngerti caranya ngatur, udah lu autoin aja Bim gitu. Lu ngapain susah-susah mikir-mikir, lu udah keluarin duit 10 juta. Pada waktu itu saya beli kamera 10 juta.
Ini kamera udah pinter gitu untuk membantu kita yang bego. Maka dari itu udah di-autoin aja gitu. Dan kamu pentingnya tuh adalah kamu jangan lupa bersenang-senang. Karena dari mulai Mas Kristu, Pak Darus Triadi itu bagi saya mereka maestro ya. Bagi saya itu adalah guru-guru saya semua. Mereka punya karya yang sangat besar, mereka jelas duitnya juga banyak. Saya pikir nasihat mereka itu patut saya imani. Karena apa? Karena mereka memang sudah sukses di bidangnya. Dengan begitu, mereka kasih nasihat pertama saya tuh justru bukan masalah teknikal. Dia bilang, Bim, lu mesti enjoy. Kerjaan lu tuh mesti lu bikin enjoy. Lu juga mesti bisa ngerasain bahwa ini pekerjaan ini adalah sebuah pekerjaan seni. Jadi lu jangan mikir susah-susah gitu. Kita tuh pikirnya yang fun aja. Ntar kalau kita fun, karyanya bagus, duitnya datang. Mereka bilang begitu. Nah, itulah yang saya imani sampai sekarang. Maka dari itu, ketika saya ke Bromo, saya having fun, saya ngajakin Nina jalan-jalan. Dia belum pernah, saya artinya membahagiakan istri saya. Kemudian saya sambil jalan-jalan, sambil makan, sambil have fun. Dan akhirnya ada foto-foto bagus. Dan yang barusan tadi malam sudah approve tuh ternyata justru foto-foto saya. Jadi saya membuat model rilis atas nama saya, kemudian saya masukin ke Shutterstock jadi default template. Jadi kalau saya mau jualan muka-muka saya nih, itu saya pakai pakai model rilis. Jadi dalam artian saya siap dipublish sebagai model abal-abal, nggak apa-apa sih. Dapat 10 sen, it's okay. Nanti suatu ketika satu download $20, $25, that's just fine. Saya sangat syukuri itu. Jadi kemarin sudah payout $40, alhamdulillah. Nanti mungkin payout lagi $150, alhamdulillah. Pokoknya kita syukuri semuanya. Jadi having fun, jangan lupa bersyukur, jangan lupa bersenang-senang dengan dunia fotografi. Teman-teman kalau memang kepengen belajar lebih details tentang dunia fotografi, Shutterstock segala macam, teman-teman bisa download ebook saya jualan foto dengan Shutterstock dan Shutterstock. Buat teman-teman yang kepengen ikut offline class, mungkin sudah terlambat buat yang baru nonton video ini karena tanggal 3 Juli, besok ada sahabat kita dari mana ya? Depok apa Bekasi datang ke Jogja, ikut intermediate class. Suatu kali kalau misalnya teman-teman main ke Jogja, kepengen sambil belajar fotografi, bisa mampir ke The Cendela atau 10 Coffee, itu villa saya, coffee shop saya, kita belajar meeting point-nya di situ, jadi kita bisa mengerjakan sebuah project bersama. Sekali lagi terima kasih sekali teman-teman sudah support saya, sudah nonton video ini sampai akhir, sudah mengapresiasi apa yang saya lakukan di sini. Terlebih lagi teman-teman sudah memberikan kepercayaan saya untuk bisa sharing tentang dunia fotografi. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menambah ilmu, khususnya di Shutterstock, mudah-mudahan juga bisa menambah rezeki untuk teman-teman semua dan dinikmati bagi suami, istri, anak, orang tua, bude, om, tante, segala macam. Tonton terus ya. Subscribe terus channel YouTube ini, dukung terus. Kita akan ketemu di video berikutnya besok pagi jam 5. Stay tune guys.